Baik, selamat malam. Terima kasih telah berkenan untuk melihat hasil diskusi dari kelompok 4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah manajemen strategi yang dibimbing oleh Ibu Nindian Nuriswati Laili SEMSC. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegagalan PT Bata. Nah, di sini saya tidak sendiri, namun dibersamai oleh teman-teman. Yang pertama ada Nur Fatihah Rahmasari, biasa dipanggil Fafa. Boleh angkat tangan? Oke. Selanjutnya ada Sania Hanun Mumtaza dengan NIM akhir 049. Boleh angkat tangan? Oke. Selanjutnya yang ketiga ada Della Pramisti dengan NIM akhir 042. Boleh angkat tangan? Oke. Dan yang terakhir ada Rizna Faiza dengan NIM akhir 079. Boleh angkat tangan? Nah, yang terakhir saya sendiri, Ahmad Yafiz Muhandis, dengan NIM akhir 078. Baik, apa saja sih yang kita bahas pada malam hari ini? Yaitu yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini nanti akan menjelaskan secara singkat apa sih yang menjadi kegagalan dari PT Bata itu sendiri. Yang kedua, profil perusahaan. Di sini nanti akan mencakup visi dan misi dan lain yang berkaitan tentang PT Bata. Yang ketiga, yaitu analisis lingkungan bisnis. Nah, di sini nanti akan lebih ke bagaimana secara analisis dari SWOT dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu ada strategi perusahaan. Nah, apa saja sih langkah yang harus diambil oleh perusahaan PT Bata? Yang selanjutnya ada kinerja perusahaan. Di sini mencakup beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada tantangan dan masalah. Di sini fokus bagaimana sih masalah-masalah yang terjadi dan tantangan-tantangan apa saja sih yang terjadi. Nah, yang selanjutnya solusi dan rekomendasi. Nah, dari tantangan yang terjadi, apa sih solusinya dan rekomendasinya? Nah, itu ada nanti jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, pokok pembahasan pada malam hari ini disimpulkan pada bagian akhir nanti. Oke, nah pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya PT Bata ini merupakan suatu perusahaan yang produsen sepatu yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan impor, ekspor, distribusi berbagai jenis seperti sepatu kulit, kanvas build up, sepatu kasual, dan olahraga. PT Sepatu Bata juga merupakan anggota dari organisasi Sepatu Bata Internasional yang Bata sendiri merupakan produsen dan pengecer produk alas kaki serta aksesoris fashion global yang berkantor pusat di Lausanne atau di Swiss. Perusahaan ini memiliki 3 unit bisnis, yaitu ada di Bata Eropa, Bata Asia, dan Bata Belanda. Nah, untuk PT Sepatu Bata ini sendiri yaitu mengumumkan penutupan 50 toko fisik atau offline di Indonesia sepanjang tahun 2020. Emitmen dengan kode saham Bata ini memutuskan untuk meningkatkan penjualan produknya melalui platform daring. Penurunan penjualan yang dialami oleh Bata disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 mencatat sebesar penjualan 496 miliar kurang lebih dan turun hampir 51% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 931 miliar sekian. Penutupan 50 toko ini dilakukan pada toko-toko yang dianggap tidak lagi menguntungkan
Akibat penutupan tersebut, jumlah toko Bata pada Mei 2021 berkurang menjadi 460 toko. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan prediksi kebangkrutan agar dapat bertahan di dunia usaha. Analisis kebangkrutan bertujuan untuk mendapatkan peringatan dini yang semakin cepat diketahui, semakin baik bagi perusahaan untuk mengantisipasi merumuskan strategi dalam menghadapi kemungkinan kebangkrutan. Analisis laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil dan strategi yang diterapkan. Maka berdasarkan dari latar belakang ini atau pendahuluan ini, kami tertarik untuk mengangkat dan untuk membahas tentang hal apa saja sih yang menjadi faktor kegagalan dari PT Bata. Oke, selanjutnya yaitu profil perusahaan. Oke ya, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, bisa dilihat ya. Lah, PT Bata ini sudah dijelaskan bahwasanya ini merupakan usaha yang di bidang sepatu ya. Nah, untuk visi dari PT Bata itu sendiri, yaitu menjadi pemimpin bisnis yang terpandang di Indonesia agar dapat menguntungkan dan memiliki peran dominasi dalam bisnis sepatu. Untuk misinya yaitu ada 4. Yang pertama, menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan penjualan. Yang kedua, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan profesional demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjalin kemitraan kerjasama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu menjadi penjualan sepatu yang terbaik. Untuk tujuannya dari PT Bata itu sendiri, yaitu menjadi pemimpin pasar dalam bisnis alas kaki dengan volume penjualan nomor 1 dan menyediakan mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh teknologi inovasi untuk kebutuhan perusahaan dan konsumen. Sasarannya ada 4 juga. Yang pertama, yaitu mengembangkan teknologi yang inovatif. Yang kedua, terus menjadi PT Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki yang terpercaya. Yang ketiga, produk Bata hadir lebih dari 50 negara, memiliki fasilitas produk di 26 negara, dan yang keempat, memprediksi 7 juta pasang alas kaki setiap tahunnya. Baik, untuk analisis lingkungan bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan terkait analisis lingkungan bisnis. Next. Di sini kita akan menjelaskan ada 3 analisis. Yang pertama, ada analisis pastel. Dari aspek yang pertama yaitu dari segi politik, ada kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Terkait kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah dalam perdagangan bebas seperti AFTA dan APEC mempengaruhi operasi PT Bata. Ini memberikan peluang untuk ekspansi pasar internasional dan meningkatkan efisiensi operasional melalui kebijakan ekspor dan impor yang mendukung. Yang kedua ada dari segi ekonomi. Yang pertama ada pendapatan per kapita, yang kedua ada kondisi ekonomi. Terkait pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita di Indonesia memberikan peluang bagi PT Bata karena meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk sepatu. Yang ketiga ada dari segi sosial. Yang pertama ada kebutuhan konsumen, yang kedua ada tren konsumen. Terkait kebutuhan konsumen, sepatu dan sandal merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia sehari-hari, sehingga permintaan produk PT Bata cenderung stabil. Yang keempat ada dari segi teknologi. Yang pertama ada berkembangnya e-commerce dan yang kedua ada inovasi produk. Terkait e-commerce, berkembangnya e-commerce memberikan peluang bagi PT Bata untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan melalui platform digital. Ini memudahkan konsumen dalam mengakses dan membeli produk Bata. Yang kelima ada dari segi lingkungan. Yang pertama ada kepedulian lingkungan, yang kedua ada regulasi lingkungan. Terkait kepedulian lingkungan, kepedulian yang meningkat terdapat isu lingkungan mendorong PT Bata untuk menggunakan material yang ramah lingkungan dalam produk mereka. Penggunaan kardus dan plastik yang mudah terurai dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Yang keenam ada segi legal,
Ada yang pertama peraturan perdagangan dan yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Terkait peraturan perdagangan, kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional dan lokal sangat penting untuk memastikan operasi bisnis berjalan lancar tanpa hambatan hukum. PT Bata harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku dalam kegiatan ekspor dan impor. Next. Di sini yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada citra produk yang kuat. Sepatu Bata dikenal luas di kalangan masyarakat, memiliki reputasi yang baik. Yang kedua ada kode etik yang jelas. Perusahaan memiliki kode etik yang harus ditaati oleh semua karyawan untuk memastikan standar profesionalisme. Yang ketiga ada program sosial. Perusahaan berkomitmen untuk membantu anak-anak kurang mampu melalui program Anak Bata. Yang keempat ada kehadiran digital. Bata aktif di platform media sosial seperti Facebook, Google, Twitter, dan memiliki situs web sendiri. Yang kelima ada diversifikasi produk. Selain sepatu, Bata juga menjual artikel non-sepatu seperti tas, ikat pinggang, dan aksesoris lainnya. Yang kedua ada weakness, meliputi yang pertama ada desain produk yang monoton. Produk-produk yang ditawarkan cenderung memiliki desain yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua ada kesadaran kualitas yang rendah. Kurangnya kesadaran karyawan bagian produksi terhadap kualitas produk yang dihasilkan seringkali karena mengejar target produksi. Yang ketiga ada pelatihan yang tidak optimal. Program pelatihan yang dilaksanakan belum berjalan secara optimal. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada partisipasi dalam AFTA dan APEC. Peluang untuk memperluas pasar melalui partisipasi dalam organisasi perdagangan internasional seperti AFTA dan APEC. Yang kedua ada berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce memberikan kesempatan bagi Bata untuk memperluas penjualan online. Yang ketiga ada material ramah lingkungan. Produk Bata menggunakan material sol sepatu yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Di sini meliputi yang pertama, persaingan ketat, persaingan yang semakin ketat dari perusahaan sepatu lain. Yang kedua, ada perubahan preferensi konsumen, selera masyarakat yang cepat berubah, dan kecenderungan bosan dengan gaya produk yang ada. Yang ketiga, ada teknologi yang berkembang cepat. Kecepatan perkembangan teknologi yang memaksa perusahaan untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal. Next. Selanjutnya adalah tinjauan kompetitif PT Bata dalam industri alas kaki menggunakan model Porter's Five Forces. Yang pertama ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Di situ ada hambatan masuk yang rendah. Industri alas kaki relatif mudah dimasuki oleh pemain baru, terutama dengan modal yang cukup dan akses ke bahan baku. Tapi brand recognition dan loyalitas pelanggan terhadap merek-merek terkenal seperti Bata dapat menjadi penghalang bagi pendatang baru. Yang kedua ada ekonomi skala dan yang ketiga ada regulasi standar. Kedua ada bargaining power of suppliers. Yang pertama ada diversifikasi pemasok. Bata kemungkinan memiliki pemasok yang beragam, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan mengurangi kekuatan tawar-menawar pemasok. Selanjutnya ada komoditas bahan baku, kualitas bahan baku. Yang ketiga ada bargaining power of buyers atau kekuatan pembeli. Ada pilihan yang beragam. Pembeli memiliki banyak pilihan di pasar alas kaki yang memberikan mereka kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Selanjutnya ada kesadaran merek. Tapi kekuatan merek Bata yang terkenal dan dipercaya mengurangi kekuatan tawar-menawar pembeli karena mereka cenderung setia pada merek tersebut. Ada sensitivitas harga. Jika konsumen sangat sensitif terhadap harga, mereka dapat beralih ke produk yang lebih murah, memberikan mereka lebih banyak kekuatan. Yang keempat ada trade-off substitution.
Ada produk substitusi, terdapat berbagai alternatif untuk alas kaki seperti sendal, sepatu atletik, atau bahkan produk dari bahan yang berbeda. Ada preferensi konsumen, di mana jika konsumen lebih memilih produk substitusi yang menawarkan fitur atau harga yang lebih baik, hal ini dapat mengancam posisi Bata. Selanjutnya ada tren mode. Perubahan tren mode juga dapat mendorong konsumen mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan tren saat ini. Yang terakhir ada competitive rivalry. Ada jumlah pesaing, yaitu industri alas kaki sangat kompetitif dengan banyaknya pemain besar seperti Nike, Adidas, dan perusahaan lokal lainnya. Ada inovasi produk, persaingan dalam hal inovasi produk, desain, dan teknologi sangat tinggi, mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Next. Pokok pembahasan selanjutnya adalah strategi bisnis. Pada PT Bata Indonesia sendiri telah melakukan berbagai cara strategi bisnis untuk bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing di industri bisnis. Beberapa strategi yang digunakan yaitu yang pertama, Yang pertama ada strategi pertumbuhan melalui analisis SWOT. Pada analisis SWOT memperlihatkan PT Bata sendiri berada pada kuadran pertama, yang berarti sebuah keadaan perusahaan memiliki kekuatan dari segi internal dan memiliki lebih banyak peluang. Perusahaan sebaiknya dapat memanfaatkan dengan maksimal kekuatan internal dan peluang yang dimiliki. Strategi yang tepat yaitu memanfaatkan kekuatan jangka panjang secara besar-besaran dengan strategi yang agresif. Yang kedua ada strategi ekspansi geografi. Strategi ini merupakan salah satu bagian dari strategi integrasi horizontal yang dilakukan oleh Bata, di mana perusahaan fokus untuk memperluas jaringan pemasarannya pada aspek geografis. Hal ini juga didukung pada adanya beberapa kampanye promosi yang ditargetkan untuk menarik perhatian calon konsumen. Yang ketiga ada inovasi produk. Di strategi kali ini, PT Bata lebih fokus pada bagaimana pengembangan produk. Dapat diketahui inovasi produk merupakan kunci dalam strategi yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya inovasi yang terus berkelanjutan, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang memiliki preferensi beragam dan juga tren pasar yang dapat berubah dengan cepat. Yang keempat ada strategi SO atau Strengths and Opportunities. Adalah strategi perusahaan yang menggunakan kekuatan dan juga peluang yang telah dimiliki untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Maka perusahaan Bata sendiri ke depannya sebaiknya lebih berkontribusi dan fokus pada inovasi produk, mempertahankan kualitas produk dengan harga sesuai pasaran, dan juga melakukan perluasan jaringan pemasaran perusahaan, agar perusahaan dapat menumbuhkan kualitas produk dan dapat melakukan inovasi produk. Next. Baik, yang selanjutnya ada kinerja perusahaan. Jadi, next. Yang pertama ada kinerja keuangan. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan perusahaan Bata melalui laporan keuangan konsolidasian yang tersedia. Menurut laporan keuangan tersebut pada 31 Maret 2024, bahwa pendapatan perusahaan Bata sebesar 609,6 miliar, yang mana hal ini menurun 20,7% dibandingkan pendapatan pada tahun 2023 sebesar 643,5 miliar. Kemudian yang kedua, keuntungan. Keuntungan perusahaan Bata menurut laporan keuangan konsolidasian pada 31 Maret 2023, bahwa keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan Bata sebesar minus 190,3 miliar, yang mana hal ini meningkat 79,7% dibanding dengan periode pada tahun 2023 sebesar minus 105,9 miliar. Hal ini merupakan kerugian bersih yang diperoleh oleh perusahaan Bata. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan finansial. Pertumbuhan finansial perusahaan Bata melalui laporan keuangan konsolidasi pada 31 Maret 2024
ROA atau Return of Asset perusahaan Bata sebesar 32,49%. Kemudian ROE atau Return on Equity sebesar minus 144,87% dan EV atau EBITDA sebesar minus 11,77%. Hal ini perusahaan Bata mengalami penurunan pendapatan. ROA dan ROE menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dan EV dan EBITDA juga menunjukkan tingkat yang relatif tinggi. Next. Kemudian kinerja rem keuangan. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Perusahaan Bata harus meningkatkan kualitas produknya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas yang naik akan menjadi nilai plus dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi mereka. Bata juga harus memberikan pelayanan yang baik dan ramah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan Bata juga harus kompetitif dalam menawarkan harga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, reputasi merek. Untuk meningkatkan reputasi merek, perusahaan Bata perlu meningkatkan tanggung jawab sosial yang baik agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Perusahaan Bata juga harus meningkatkan kualitas produknya agar reputasi merek meningkat di mata pelanggan. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab sosial. Perusahaan Bata perlu meningkatkan dalam pengelolaan limbahnya untuk meningkatkan tanggung jawab sosial. Pengelolaan limbah yang baik akan meningkatkan reputasi merek dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tantangan dan masalah di PT Bata. Beberapa bulan yang lalu, PT Bata membuat heboh dengan keputusan menutup pabriknya, tetapi tetap mempertahankan unit retail dan penjualannya. Langkah ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, penghematan biaya, dan rantai pasokan. Perubahan peraturan juga menjadi faktor ketidakpastian yang mendorong keputusan ini. Bata fokus pada kompetensi inti dan aktivitas perakitan untuk menjaga mutu dan kendali rantai pasokan. Mereka mempertahankan unit retail untuk menjaga ekuitas merek dan hubungan pelanggan, berusaha tetap kompetitif meski menutup pabriknya. Next. Berikut adalah beberapa faktor mengenai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh PT Bata. Yang pertama yaitu kegagalan beradaptasi. Bata tidak mengikuti tren desain yang cepat berubah, sehingga kurang menarik bagi konsumen, khususnya pada konsumen di generasi muda. Yang kedua, kurangnya inovasi dan pemasaran yang efektif. Bata dinilai kurang gesit dalam mengembangkan produk baru dan kurang efektif dalam promosi, sehingga kalah bersaing dengan merek-merek lainnya. Yang ketiga yaitu masalah internal manajemen dan operasional. Struktur manajemen yang kaku dan birokrasi rumit menghambat pengambilan keputusan cepat. Tingginya biaya produksi dan rendahnya efisiensi produk membuat harga sepatu Bata sulit untuk bersaing. Kurangnya investasi pada penelitian, pengembangan produk, teknologi, dan sumber daya manusia juga membuat Bata tertinggal dalam persaingan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Ada beberapa solusi dan rekomendasi untuk menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh PT Bata dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Yang berikut yaitu solusi dan rekomendasi dalam jangka pendek. Yang pertama, melakukan revolusi pada desain produk. Untuk menyesuaikan tren terkini, termasuk perbarui gaya dan warna sepatu sesuai dengan preferensi konsumen, terutama generasi muda yang lebih rentan terhadap mode terbaru. Kedua, meningkatkan inovasi produk dari segi material, teknologi maupun fitur tambahan yang meningkatkan nilai produk sehingga akan membantu PT Bata untuk lebih relevan di pasar yang dinamis. Yang ketiga, ada mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan inklusif dengan kampanye digital yang lebih agresif dan kreatif, termasuk memperluas jangkauan target pasar dan membangun kesadaran merek yang lebih kuat. Yang keempat, yaitu memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui
program loyalitas dan layanan pelanggan yang lebih baik dengan memahami dan merespon kebutuhan serta preferensi pelanggan dengan lebih baik dapat membantu mempertahankan pangsa pasar. Next. Selanjutnya ini ada solusi dan rekomendasi dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu melakukan transformasi digital yang menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital, dan memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, melakukan inovasi berkelanjutan yang meliputi investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia atau karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam teknologi, manajemen operasional, dan strategi pemasaran, sehingga akan membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan industri dan mengelola transformasi internal. Lalu yang keempat ada melakukan ekspansi pasar ke segmen yang lebih luas dan diversifikasi produk untuk mengurangi tergantungan pada segmen atau produk tertentu yang mungkin rentan terhadap perubahan tren atau kondisi pasar. Yang kelima yaitu ada terus memperkuat identitas merek dan memperbaiki pengalaman pelanggan melalui strategi pemasaran yang terintegrasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ringkasan, PT Bata Indonesia memiliki kekuatan dalam citra produk yang kuat, kode etik yang jelas, pemrograman sosial, kehadiran digital, diversifikasi produk-produk yang tahan lama, dan pengembangan karyawan. Namun menghadapi kelemahan seperti desain produk yang monoton, kesadaran kualitas rendah, pelatihan yang tidak optimal, dan penutupan pabrik serta kantor pusat. Perusahaan ini memiliki peluang untuk memanfaatkan partisipasi dalam AFTA atau APEC, sistem perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita, serta perkembangannya e-commerce dan material ramah lingkungan, tetapi juga menghadapi ancaman seperti persaingan ketat, perubahan preferensi konsumen, krisis ekonomi, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan telah menjalankan strategi pertumbuhan melalui analisis SWOT, ekspansi geografis, inovasi produk, dan strategi SO. PT Bata mengalami penurunan penjualan dan harus menutup beberapa gerai fisiknya di Indonesia pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Faktor-faktor kegagalan perusahaan termasuk faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam telah dianalisis melalui PASTEL dan SWOT. Untuk mengatasi masalah keuangan, perusahaan perlu melakukan prediksi kebangkrutan dan merumuskan strategi yang tepat. Next. Lalu di sini ada kesimpulan untuk memprediksi mengenai masa depan PT Bata. Prediksi masa depan PT Bata Indonesia memiliki potensi untuk tetap bertahan dan berkembang di pasar alas kaki dengan strategi yang tepat, di mana lingkungan politik yang stabil dan dukungan kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional memberikan peluang bagi PT Bata untuk memperluas pasar. Di sisi lain, persaingan yang ketat dan perubahan preferensi konsumen menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan inovasi dan adaptasi yang lebih cepat. Strategi pertumbuhan melalui analisis SWOT menunjukkan bahwa PT Bata berada dalam posisi yang kuat dengan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Perusahaan perlu memaksimalkan kekuatan internalnya seperti citra produk yang kuat dan reputasi merek, sambil mengatasi kelemahan seperti desain produk yang monoton dan kurangnya kesadaran kualitas. Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan pengalaman pelanggan akan menjadi kunci untuk pertumbuhan dan keberlanjutan di masa depan, di mana perusahaan harus terus memperkuat identitas merek,
dan memperbaiki pengalaman pelanggan melalui strategi pemasaran yang terintegrasi dan peningkatan kualitas produk serta layanan, sehingga PT Bata dapat mencapai kesuksesan yang jangka panjang. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, mata kuliah manajemen strategik. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di kolom chat YouTube kita.